Pernahkah teman-teman kehilangan sesuatu lalu tiba-tiba menjadi panik? Misalnya, teman-teman lupa menyimpan dompet, kunci, atau HP. Yang menjengkelkannya, tambah panik, tambah kehilangan. Tambah panik, tambah sulit untuk ditemukan. Benar? Tetapi ketika kita tenang, kemudian mencarinya secara pelan-pelan, tara, barang itu akhirnya ditemukan. Saat ini, saya ingin membagikan sebuah cerita yang sederhana tetapi bermakna besar. Dan kiranya teman-teman bisa terberkati. Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana. Hai teman-teman antusias, kembali lagi bersama saya, Anne Agustin, dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian hidup, dan cerita-cerita yang pastinya menginspirasi dan memberkati kita semua. Saat ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat sederhana tetapi bermakna besar. Pada suatu hari di sebuah sekolah, guru-guru mengumpulkan murid-muridnya di sebuah aula yang besar. Setelah murid-murid terkumpul di aula itu, lalu guru-guru mulai membagikan sebuah balon dan sebuah spidol. Balon itu warnanya sama semua. Begitu juga dengan warna tinta daripada spidol itu. Semuanya hitam. Lalu guru memberikan perintah supaya murid-murid itu mulai meniup balon dengan cukup besar. Dan memberi nama mereka secara lengkap di balon itu. Dengan tulisan juga yang cukup besar. Setelah semua selesai, guru itu berkata, "Kalau sudah selesai, mari satu demi satu maju ke depan dan simpan balon itu di panggung sana." Lalu mereka dengan tertib membawa balon itu ke panggung yang ada di depan mereka. Dan setelah selesai, panggung itu penuh dengan balon. Murid-murid kembali duduk di tempatnya masing-masing. Lalu guru itu berkata, "Sekarang kalian lihat balon itu sudah ada di depan. Dan sekarang kalian cepat lari ke depan. Cari balon dengan nama kalian masing-masing. Dan yang sudah dapat, cepat bawa kemari." Lalu murid-murid itu berhamburan, lari ke depan. Mereka berusaha dengan secepatnya untuk menemukan balon dengan nama lengkap mereka masing-masing. Semakin mereka berebutan, semakin mereka panik, semakin mereka tidak mendapatkan balon dengan nama mereka. Keributan itu mulai terjadi. Cukup lama, dan setelah itu guru tersebut berteriak menenangkan murid-murid itu. Akhirnya semua terdiam. Lalu guru itu berkata, "Ada yang sudah mendapatkan balon dengan nama lengkapnya sendiri?" Semua tidak ada yang menjawab. Semua hanya terdiam dan menunduk lesu. Nah sekarang, karena tidak ada yang mendapatkan balon dengan namanya sendiri, coba kalian lihat. Di depan kalian ada balon-balon dengan nama orang lain. Ambil, lalu kalian baca, bawa, dan berikan kepada orang yang memiliki nama tersebut. Kemudian semua murid-murid melakukan seperti apa yang diperintahkan guru itu. Hanya dalam beberapa menit saja, balon itu sudah ada di tangan mereka masing-masing. Dengan balon yang pastinya dengan nama mereka yang lengkap. Lalu guru itu juga meminta murid-murid untuk kembali duduk dengan tenang di tempatnya masing-masing. Setelah murid-murid itu duduk dengan membawa balonnya masing-masing, lalu guru itu berkata, "Kami mengumpulkan kalian di aula ini bukan untuk bermain balon,
tetapi kami ingin memberikan pelajaran yang sederhana, tetapi sangat bermakna besar. Dan pelajaran ini akan kalian bawa sampai kalian dewasa kelak. Pelajaran apakah itu? Jadilah orang yang suka menolong, peduli kepada orang lain, ringan tangan, tidak egois, jangan mementingkan diri sendiri. Kalian lihat tadi, ketika kalian berusaha mencari balon dengan namanya sendiri, tidak ada seorang pun yang menemukannya. Tetapi ketika semua mau mulai saling menolong, berbagi, ringan tangan, membantu satu dengan yang lain, balon itu bisa ada di tangan kalian masing-masing dengan namanya sendiri-sendiri. Lalu semua tersenyum dan mengangguk-ngangguk. Sekarang, kata guru tersebut, saya akan bertanya, lebih mudah yang mana? Mencari sendiri atau dengan cara menolong orang lain? Semua menjawab berkata, menolong, Bu. Jika menolong itu ternyata menyenangkan, menjadi mudah, buatlah itu sampai kalian dewasa nanti. Jadilah orang yang suka menolong. Jika kalian setuju, berikan tos kepada kiri kanannya dan mari kita bertepuk tangan. Akhirnya semua murid-murid memberikan tos dan mereka semua bertepuk tangan. Tanda sepakat bahwa mereka akan menjadi pribadi yang suka menolong, ringan tangan, dan selalu peduli kepada orang lain. Dari cerita tadi, kiranya itu juga menyadarkan kita, khususnya anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku Kristen. Dia harus menjadi pribadi yang suka menolong orang lain, ringan tangan, tidak egois, lebih mementingkan kepentingan orang lain. Kenapa? Karena itu menggenapi hukum Kristus. Itu tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Jikalau kita menjadi orang yang suka menolong, kita menjadi orang yang menggenapi firman Tuhan. Dan kalau kita menggenapi firman Tuhan, maka kita yang akan menerima setiap janji-janji daripada Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan ini menginspirasi, memberkati, dan terus memberikan kita kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetap semangat, salam sehat, dan salam antusias.